Eka Ramadona dengan NIM 1900155 semester 3 dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi dari mata kuliah perancangan evaluasi masyarakat. Untuk penilaian TS. Pertemuan 1 di sini ada perencanaan atau planning. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang dilakukan di masa mendatang, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di sini ada tahap dasar perencanaan. Tahap pertama atau tahap awal yaitu untuk menetapkan tujuan. Tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang. Dan tahap ketiga, mengidentifikasi keadaan dan hambatan. Tahap keempat yaitu mengembangkan serangkaian kegiatan tujuan. Adapun tujuan perencanaan yaitu kesehatan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan di masa yang akan datang. Yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yaitu pertemuan 2. Di pertemuan 2 ini kita membahas yaitu macam-macam perencanaan. 1. Dilihat dari jangka waktu berlakunya, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. 2. Dilihat dari tingkatannya, yaitu rencana induk, rencana operasional, rencana harian, dan yang ketiga ditinjau dari ruang lingkupnya, yaitu ada rencana strategis, rencana taktis, dan rencana menyeluruh. Juga ada rencana terintegrasi. Ciri-ciri suatu perencanaan yaitu kesehatan, satu bagian dari sistem administrasi. 2. Dilaksanakannya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan atau masa yang akan datang. Sini ada langkah-langkah perencanaan kesehatan, yaitu 1. Analisis situasi. Kita harus menganalisis situasi. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang ketiga, menetapkan prioritas masalah berdasarkan identifikasi masalah. Dalam pertemuan 3, kita membahas dalam menetapkan suatu rencana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ada tujuan, politik, prosedur, anggaran, dan program. Proses perencanaan yaitu pertama, menentukan tujuan perencanaan. Yang kedua, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengembangkan dasar pemikiran, kondisi mendatang. 4. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mengimplementasi rencana, tindakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang keenam yaitu seleksi sasaran. Yang ketujuh, penilaian dampak lingkungan. Yang ke-8, mengadakan ramalan tentang perubahan. Yang ke-9, evaluasi kekuatan internal perusahaan. Yang ke-10, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan bersama resiko dan imbalannya. Yang ke-11 yaitu ada pilihan alternatif yang terbaik. Yang ke-12, penentuan program spesifik, rencana, dan prosedur pelaksanaan. Yang ke-13 yaitu evaluasi bersama hasil dan akibat perencanaan dalam rangka mengambil tindakan, perbaikan, dan mengadakan perubahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hambatan dalam menetapkan perencanaan yaitu 1. Tujuan yang tidak tepat. 2.
sistem penghargaan yang tidak tepat. 3. Lingkungan yang dinamis dan kompleks. 4. Keengganan untuk menetapkan tujuan. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan. Keenam, adanya keterbatasan. Solusi dalam menghadapi perencanaan. Yang pertama, memahami maksud tujuan dan rencana. Yang kedua, adanya komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsistensi atau revisi dan pembaruan. Yang keempat, ada sistem penghargaan yang efektif. Pertemuan 4 dan 5, yaitu kita membahas adalah tahap dasar perencanaan 1. Tahap pertama, menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Pada tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pada tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Pada tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian karakteristik perencanaan pada tahap awal. Pencapaian tujuan 2. Latihan pilihan. 3. Orientasi ke masa depan. 4. Action. 5. Kelengkapan. Syarat-syarat perencanaan yaitu mempunyai tujuan yang jelas, sifatnya simpel atau sederhana, memuat analisis terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan, bersifat fleksibel, dan pada pertemuan 6, urgensi perencanaan. 1. Korektif benefit, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, positif benefit, meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Manfaat perencanaan, yaitu perencanaan dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan tersebut yang disusun tentunya sebelum suatu kegiatan akan dilakukan dengan cermat, dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Dengan adanya rencana, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya. Fungsi perencanaan yaitu what, apa, tujuan yang dicapai, tujuan yang ingin dicapai organisasi. Why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi. Where, di mana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan when, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan langsung tercapai, berhubung dengan jadwal. Wo, siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sehubungan dengan tujuan. Organisasi. Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Keuntungan dan kelemahan perencanaan, yaitu keuntungan. Yang pertama adalah aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan dengan adanya tujuan tertentu. Yang kedua, kita dapat menghilangkan atau memperkecil pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, kita dapat menjadi alat pengukur hasil yang dicapai. Kelemahan yang pertama ialah aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, dapat menghilangkan atau memperkecil pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, dapat menjadi alat mengukur hasil yang dicapai. Itulah pertemuan 6. Dan pertemuan 7, kita membahas aspek perencanaan.
dalam perencanaan memutuskan, yaitu satu, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, kapan kita melakukannya. Yang ketiga, bagaimana kita melakukannya. Yang keempat, siapa yang akan melakukannya. Dalam proses pembuatan rencana, yaitu Manulog 2005 45-47, menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan, membuat sintesis, menyusun rencana. Sifat perencanaan dalam Nutrition 2003 yaitu berjangka waktu panjang, menengah, pendek, berjenjang menggunakan tahapan pelaksanaan terpadu, berkelanjutan, terukur, realistis, akurat, menantang. Ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu sesuai visi, misi yang akan diwujudkan, mudah dipahami, fleksibel, sistematis, mempunyai stabilitas, menjaga pertimbangan, mencakup semua tindakan yang diperlukan. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang ringkasan materi perencanaan evaluasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.